Ada satu lagu waktu saya sekolah minggu 56 tahun yang lalu yang selalu saya ingat. Ya. Ini introduce sebelum saya membawa firman Tuhan. Lagunya demikian. Di seberang sana air mata lenyaplah, di seberang sana damai kekal, tak ada susah di seberang sana, sebab Yesus sertamu selama-lamanya. Waktu itu saya berumur 5 tahun, lagu itu begitu berkesan di kepala saya. Ya, lagu itu begitu berkesan. Apa yang dimaksud di seberang sana? Kenapa tidak ada air mata? Siapakah Yesus itu? Ya, ketika saya berumur 4-5 tahun, ya. Dalam perjalanannya, karena saya dari keluarga yang unik, Bapak Roma Katolik, Ibu AKBP, kami bergereja berjemaat di AKBP, tapi bersekolah minggu di gereja Alliance, itu masuk baptis, di mana baptisnya Islam, ya. Begitu juga saya sekolah di sekolah Katolik mewajibkan misa setiap hari Jumat, saudaraku yang kekasih, ya. Jadi saya dibentuk oleh 3 gereja dari kecil. Jadi bagi saya perbedaan bukan hal yang sesuatu yang perlu dipusingkan, ya, atau sesuatu yang membuat agak gerah gitu. Tapi malah saya melihat memperkaya dari kecil. Walaupun saya bertobat karena okultisme, karena saya punya kakek adalah dukun di kampung sana. Ya, melalui peristiwa panjang, akhirnya saya mengerti keberadaan Roh Allah dalam diri orang yang percaya. Ini merupakan tesis saya waktu saya mengambil master teologi, ya. Jadi bunyi firman Tuhannya demikian. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Diperkuat lagi dengan Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah. Ya. Lagunya cukup bagus, lagu sekolah minggu juga. Hidupku bukannya aku lagi, namun Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Coba kita renungkan dengan seksama. Mulai kapan kita yakin jika kita mati saat ini kita bersama Yesus? Coba kita renungkan. Mulai kapan? Saya setelah 20 tahun lebih bertobat baru disadarkan tentang keyakinan ini. Ya. Apakah saya sudah memiliki Roh Kristus di dalam hidup saya? Roma 8 ayat 9. Sebab dalam perjalanan saya melayani Tuhan, banyak sekali Kristus-Kristusan. Yesus-Yesusan. Di mana Yesusmu berbeda dengan Yesusku. Dalam tanda kutip. Di Filipina ada ajaran sesat namanya Iglesia Cristo. Atau yang disebut Gereja Kristus, namanya bagus. Ya. Nama bagus. Sesuatu yang bagus. Belum tentu berisi yang bagus, saudaraku. Tema hari ini kita membahas tentang buah roh dari orang yang telah dipulihkan. Pertanyaannya,
Bagaimana berbuah roh kalau roh itu sendiri tidak ada dalammu? Ini pertanyaan yang mendasar. Roh apa yang di dalammu? Sebab hanya ada dua di samping roh kecilmu, ruahmu itu. Ya, Roh Kudus atau roh setan yang ada di dalamnya. Ini jadi pertanyaan. Bagaimana mungkin saya mengasihi kalau saya tidak memiliki kasih? Saudaraku yang kekasih. Sebab akar kata dari mengasihi di situ agape. Saudara tidak memilikinya. Saudara hanya punya storge, kasih hubungan darah. Philia, kasih persahabatan. Eros, kasih hubungan suami istri atau kekasih. Kasih yang dimaksud ayat-ayat firman Tuhan adalah agape, yaitu kasih Allah sendiri. Bagaimana saudara bisa mengasihi kalau tidak memiliki kasih? Bagaimana saudara menghasilkan buah roh dan dipulihkan kalau saudara sendiri tidak memiliki roh itu? Karpos pneumatos, ya, kalau istilah Galatia 5 ayat 22-23. Buah roh singular, memiliki 9 rasa. Ya, coba kita lihat. Ini pengulangan-pengulangan, tapi harusnya menjadi selalu kerinduan kita supaya karakter kita memiliki 9 rasa buah roh. Pertama kasih, bahasa Inggrisnya love. Sukacita, bahasa Inggrisnya joy. Damai sejahtera, bicara peace. Peaceful, ya. Ini kalau kita lihat KSD, kalau cara mengingat rumah pintar, anak baca Alkitab, ya. Ya, dari Ibu Diana itu, ya. Mengingatnya KSD, KKK, KKP. Ya, kalau istilah anak baca Alkitab di rumah pintar, Ibu Diana, ya. Lalu kalau kita lihat 3 ini merupakan gambaran Kristus, ya. Kalau kita lihat Perjanjian Lama mengenai karakter, kita lihat Ayub. Kita tahu Ayub simbol dari long suffering kalau bahasa Inggris. Long suffering diterjemahkan kesabaran. Tapi sebenarnya lebih operasional katanya tahan menderita. Itu artinya long suffering, ya. Kalau kita lihat Jonathan, ya, itu bicara iman, ya. Faith. Masih ingat Petrus waktu berjalan di atas air, Yesus menegurnya ketika tenggelam setelah mengangkat. Orang yang kurang imannya, kurang percayanya, kalau bahasa aslinya, ya, kurang imannya, ya, kurang imannya, ya, kurang percaya di situ menyangkut hubungan pribadi. Jadi kalau percaya belum tentu ada hubungan pribadi. Kalau beriman ada hubungan pribadi, intimate, ya, dengan yang diimani. Walaupun terjemahnya tetap sama, percaya, ya. Seperti lagu tadi, percaya saja dalam konteks beriman saja. Ya, kita harus sedikit lebih mendalami makna-makna kata. Rut bicara kebaikan, Musa bicara kelemah lembutan, Yohanes Pembaptis bicara penguasaan diri, ya, Paulus bicara kesetiaan. Yang uniknya bahasa Inggris dari kesetiaan adalah faithfulness. Faithfulness. Bicara iman, ya. Bayangin. Loyalty. Jarang bahasa di Alkitab menerjemahkan kata kesetiaan dari loyalty. Tapi faithfulness. Ya, faithfulness, ya. Kesabaran, long suffering, kemurahan, kindness, kebaikan, goodness. Kalau kindness sama goodness, kalau terjemahan bahasa Indonesia sama, kebaikan. Tapi sebenarnya kindness ini lebih ke arah mengutamakan orang lain. Ya, suka memberi, itu kindness. Nah, kalau bicara goodness, itu kebaikan. Sesuatu yang membawa kebaikan, ya, bagi kita semua. Kebaikan ada hubungannya nanti dengan kebenaran. Ya, kebenaran. Sesuatu yang benar pasti baik, tapi sesuatu yang baik belum tentu benar, ya. Lalu kita bicara kesetiaan, ketiga, KKP,
Ya, itu faithfulness, kelemah lembutan, meekness, ya, meekness. Ini juga kelemah lembutan jangan diartikan sesuatu yang lemah dan lembut begitu ya. Karena ini terjemahan dalam bahasa kita yang lebih dekat. Ya, ada penguasaan diri yang disebut self control. Ini yang disebut karpos pneumatos, yang disebut buaro. Tapi bagaimana mungkin buaro ada kalau tidak ada roh Allah di dalamnya? Roma 8 ayat 9, saudaraku. Ya. Kita bisa berbuah karena ada roh Allah yang hidup diam di dalamku. Kita hidup dalam kedagingan seperti Galatia 2 ayat 20, tapi dalam kontrol Dia yang ada di dalam kita. Ya, ketika lagu Into My Heart mengajak saya untuk mengikuti altar calling, itu sampai 2-3 kali saya ikuti karena saya belum paham apa yang dimaksud Into My Heart. Ya, lagu mari masuk, mari masuk. Masuk hatiku, ya Yesus. Ya, datang tinggal. Tinggal sekarang dalam hatiku, ya Yesus. Begitu banyak kusaksikan teman-teman yang dipanggil altar calling dari pendeta-pendeta yang cukup terkenal, yang besar namanya dulu. Ya, ada Bill Bright, ada Billy Graham, ya, Morris Cerullo, dan lain-lain. Ya, tapi saya melihat buaronya tidak nyata, saudaraku yang kekasih. Ya, saya sendiri bergumul. Kalau saya mati kemana saya ya? Itu suatu pertanyaan krusial, saudara, ketika saudara sendirian. Ketika saudara menghadiri orang mati atau yang meninggal, ketika saudara mengunjungi kuburan sendirian. Saudara kekasih, ini suatu hal yang prinsipal di dalam hidup kita. Bukan untuk diperkatakan, tapi dipermenungkan dan direnungkan. Di Alkitab selalu digambarkan orang yang saleh seperti pohon atau seperti tumbuhan, ya, yang berbuah lebat, ya, berbuah pada musimnya. Kalau saya bacakan bagi kita, ya, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan. Kalimat pertama, tidak berjalan. Menurut nasihat orang fasik, ya, tidak berjalan. Yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tidak berdiri, tidak berjalan, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang ketiga, dan tidak duduk. Tidak duduk, ya. Tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Bayangkan kesukaan. Kalau kesukaan saudara pengen makan tiap hari kan? Ya, pengen menikmati tiap hari. Sama seperti orang yang falling in love. Kesukaannya kekasihnya. Dalam setiap desa napasnya dia mengingat nama kekasihnya. Saudaraku yang kekasih. Ya, kurang lebih begitu. Jadi yang kesukaannya Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bayangin ya, siang dan malam ketika matahari ada dan ketika matahari tiada. Baru di ayat 3 mengakibatkan ia seperti ditanam, pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Tapi yang jadi masalah itu ayat 1-2 bicara harus kita lakukan. Ayat 3 itu adalah akibat. Ketika saya bekerja, untuk apa saya memikirkan upah, saudaraku? Kerjakanlah yang terbaik, maka upah akan datang. Kalau kerja kamu terbaik di samping upah, kau pasti dapat bonus, saudaraku. Pasti dapat bonus. Itu yang disebut blessing in disguise. Saudara melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan, maka saudara dapat blessing. Kalau saudara melakukan dengan sungguh-sungguh, saudara akan nanti mendapatkan blessing in disguise. Ya, berkat yang tidak terduga. Saudaraku yang kekasih.
Pertanyaan tadi harus kita jawab, saudaraku. Ya, kita harus jawab. Sampai di mana kita saat ini berada? Ya, sudahkah kita masuk di dalamnya? Sudahkah kita mengimani dengan sungguh Dia sudah ada di dalamku? Sudahkah kita melihat perubahan dalam hidup kita yang progres? Progres, saudara bisa jatuh bangun, tapi tidak pernah tergeletak. Mazmur 32 ayat 17. Ya, apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Bukan manusia yang menopang, saudaraku yang kekasih. Bukan manusia. Sahabat bisa meninggalkan saudara. Istri, suami, anak bisa meninggalkan saudara. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Disitulah baru saudara memiliki keyakinan kalau itu terjadi. Istri bisa meninggalkan kita, anak bisa meninggalkan kita, suami bisa meninggalkan kita. Teman akrab sekalipun bisa meninggalkan kita. Tapi Dia berkata, Immanuel, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Matius 28 ayat 20, saudaraku yang kekasih. Ya, intimate dengan Tuhan menghasilkan kita keyakinan bahwa Roh Allah itu sudah kita miliki. Intimate membuat kita berubah menjadi dipenuhi oleh Roh dan dipimpin oleh Roh. Setelah itu saudara terjadi, maka saudara akan menghasilkan buah Roh yang memulihkan hidup saudara. Ini logika premis dari firman Tuhan. Ya, lakukan maka kau akan dapat upah. Ya, kerjakan kau akan mendapat berkat. Ini kesimpulan yang ilmiah kalau di dalam dunia logika. Logika sendiri berakar kata dari logos. Jadi jangan bilang, jangan pakai logikamu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, oke coy. Dengan segenap jiwamu, ayo. Tapi bagaimana dengan segenap akal budimu? 1 Korintus 14, Rasul Paulus mengingatkan kita. Saya berdoa dalam roh, tapi saya berdoa juga dengan akal budiku. Saudaraku yang kekasih. Jadi nggak harus pakai sandalalala atau sandalama. Ya. Tapi saudara dipimpin oleh roh. Karena bahasa roh untuk membangun iman kita sendiri. Bukan membangun iman orang lain. Baca dengan baik 1 Korintus 14 dan 1 Korintus 12. Saudaraku yang kekasih. Saya pernah berbicara sama seseorang. Ya, dia dulunya pengacara, lalu jadi pendeta. Ya, saya nggak sebut aja gerejanya. Ya, terus dia belakang mau kembali lagi karena COVID. Jadi waktu saya ngomong, tiba-tiba dia ngomong dalam bahasa roh. Ya. Saya bilang, saya tangking ini saudara ngomong apa ini? Saya bilang, dia langsung marah. Saudara menghina Roh Kudus. Roh Kudus yang mana, saudaraku? Ya. Ketika bicara biasa, Anda bicara demikian. Ketika saya ikut suatu forum doa di Eropa, ada yang membuat saya jadi segan ikut. Karena WL-nya akan berkata demikian. Mari saudara semua, jom, peserta jom, kita 2-3 menit ini berbahasa roh. Waduh, ini pengajaran yang bagaimana? Sola Scriptura mengajarkan kita ya berhermeneutika dan bereksegesi yang baik, eksegesi yang baik. Saudaraku yang kekasih. Ya. Ketika saya meneliti tentang keberadaan Roh Allah dalam diri orang percaya, mengingat fenomena-fenomena di mana saudaraku yang kekasih, banyak orang sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh kok akhirnya tragis. Lalu ketika saya membaca Matius 7 ayat 21-23 bisa dibacakan oleh Ibu Indiana? Matius 7 ayat 21-23. Oke, Matius 7 ayat 20 berapa, Pak?
21 sampai dengan 23. Oke. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itulah aku huruf besar, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal Indiana, kamu. Matius 7 ayat 21. Bukan 23. setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ya. Bukan setiap masuk. orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Demikian firman Tuhan. Coba kalau kita lihat ayat 23 ya, harusnya kita mulai sedikit cerdas rohani. Ya, cerdas rohani. Begitu banyak fenomena sekarang orang mencari mukjizat, mencari kesembuhan. Mereka lupa 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan. Hanya 1 yang kembali, saudaraku yang kekasih. Kenapa yang 9 tidak kembali? Dan mukjizat yang terbesar ketika 1 orang kusta itu tersungkur menyembah Yesus. Disitulah mukjizat yang terbesar. Bukan penyembuhan kustanya, saudaraku yang kekasih. Kita kadang-kadang terdisorientasi. Mencari berkat, bukan sumber berkat, saudaraku yang kekasih. Ini sesuatu hal yang sepertinya sepele. Tapi kalau kita ingat, coba renungkan dengan baik. Ketika saudara mengalami situasi yang krisis, ya, kalau dalam bahasa tanda kutipnya, uang bukan segalanya, tapi segalanya itu uang. Bagaimana kalau di kantong saudara tidak ada uang? Anak membutuhkan makanan, uang sekolah, kewajiban lainnya. Bagaimana saudara pernah berpikir situasi tadi? Ketika kita memasuki zona nyaman, ya, zona nyaman, comfort zone, maka kita akan disorientasi tentang memikul salib, saudaraku. Yang menjadi persoalan bukan ikannya yang tinggal di laut. Ikan di laut suasananya asin. Kamu pancing, lalu kamu potong dagingnya, kamu makan misalnya ikan tuna, rasanya manis, saudaraku, bukan asin. Kenapa demikian? Lingkungannya asin, tapi dagingnya manis. Ikan yang di aliran sungai, maka yang sehat pasti berenang melawan arus sungai. Pasti yang berenang itu melawan arus sungai, yang sehat. Kalau sudah mengikuti arus sungai, biasanya sebentar lagi sedang dying, ya, menuju kematian. Kecuali dengan tujuan seperti ikan tuna, saudaraku. Dia melawan arus untuk menelurkan anak-anaknya, lalu kembali lagi ke laut lepas setelah dia besar. Dari analogi-analogi dan perumpamaan tentang kebenaran firman Tuhan yang sering disampaikan guru besar kita, Yesus, seharusnya saudara bisa memaknai dengan kecerdasan rohani, saudaraku yang kekasih. Ya, bukan berapa banyak yang kita ketahui tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi berapa banyak yang saudara imani dan yang saudara lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan berapa banyak gelar yang menumpuk di samping namamu yang terkenal itu, saudaraku. Sebab saya melihat dalam penelitian saya banyak hal-hal. 2 pendeta di Amerika, pendeta yang besar. Satu adalah ahli konsultasi family recovery. Ya, dia meninggalkan keluarganya lalu kawin dengan sejenis. Satu orang lagi ahli kesehatan mental, banyak bukunya, metodenya dipakai. Memperbaiki orang yang mengalami gangguan jiwa.
Tapi hidupnya berakhir tragis, dia bunuh diri, saudaraku. Kenapa bisa terjadi orang yang dekat dalam Tuhan tanda kutip menghasilkan buku? Ya, sehingga bukunya itu cukup menggaji dia sebagai pendeta. Ya, pendeta tanpa perlu mengharapkan dari jemaatnya, tapi berakhir tragis seperti Matius 7 ayat 23. Yesus berkata, lebih dahulu pelacur-pelacur dan penyamun masuk kerajaan sorga daripada kau. Dia menunjuk kepada orang Farisi. Kitalah orang Farisi tanda kutip tadi. Orang-orang yang melayani meja Tuhan. Ya, ini menjadi peringatan keras bagi kita yang melayani meja Tuhan. Awasi ajaranmu, kata Rasul Paulus. Padahal Timotius adalah murid kesayangannya. Timotius hidup dari beriman dari generasi ke generasi. Dari neneknya Lois dan ibunya Eunike. Tapi tidak pernah dikatakan kakeknya siapa, bapaknya siapa. Tapi dia punya bapak rohani yang namanya Paulus, Rasul Paulus. Yang menunjukkan kesetiaan sampai akhir. Selendang atau sapu tangannya bisa menyembuhkan orang sakit. Tapi dalam seumur hidupnya sakitnya tidak pernah sembuh, saudaraku. Sering saya bawa penjelasan sama seseorang. Ketika saya mendoakan seseorang yang sakit, ada 4 peluang yang mungkin terjadi, saudara. Dan semuanya mukjizat. Apakah itu temanku yang karismatik biasanya bertanya. Ketika saya mendoakan orang sakit, saat itu juga dia sembuh. Itu mukjizat. Ketika saya mendoakan seorang sakit, dia sembuhnya secara perlahan-lahan. Ada yang butuh waktu 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 3 tahun, akhirnya sembuh. Itu juga mukjizat, saudara. Yang ketiga, ada saya doakan, tidak sembuh saudaraku yang kekasih. Tapi dia mampu bersyukur bertahan dari sakit penyakitnya sampai dia berakhir. Itu juga mukjizat saudaraku. Ada lagi yang keempat saudaraku. Ketika saya berdoa, dia meninggal saudaraku. Tapi ketika sebelum dia meninggal, dia mengimani Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Yesus itu. Itu juga mukjizat saudaraku. Kenapa kita membeda-bedakan mukjizat? Karena semuanya itu adalah pekerjaan Tuhan semata. Ketika murid-murid Yesus yang diutus 2-2 itu kembali kepada Yesus, masing-masing bercerita, Tuhan, setan-setan takluk demi namamu. Orang sakit disembuhkan, sakit apa saja. Yang menurut pada masa itu tidak mungkin tersembuhkan, pada masa sekarang pun bisa terjadi demikian. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Lalu Yesus menjawab, bersukacitalah bukan karena setan-setan itu takluk demi namaku. Bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Pemulihan dimulai dengan keyakinan saudara sekalian. Hubungan pribadi dengan saudara is real or not. Is real or not. Nyata atau tidak. Renungkanlah siang dan malam. Sehingga saudara tidak disorientasi dalam pelayanan dan tujuan hidup sekalipun. Dalam doa saya selalu saya berdoa. Harta terbesar dalam kehidupan kita, Yesus ya saudaraku. Karena itu dia berkata, untuk apa seorang memiliki dunia ini jika dia kehilangan nyawanya. Bayangkan saudaraku, kita baru mengejar gelar, status, dan lain-lain. Kita melupakan perkara yang paling besar dalam hidup kita. Ya, dia Yesus Tuhan. Jadikan dia Tuhan saudaraku dalam hidupmu. Maka dia akan memimpin hidupmu. Dia akan memulihkan kau. Dan buah roh itu akan nampak dalam hidupmu. 3 yang pertama adalah anugerahnya ya Tuhan. 6 yang terakhir, hasil respon saudara terhadap 3 yang pertama. Mari kita sama-sama menyadari kebenaran firman Tuhan ini. Bukan sebatas pengetahuan di kepala kita, knowledge. Atau di hati kita, my heart. Ya, kalau bahasa Inggris my heart itu jantung. Jantung itu pusat kehidupan.
my heart, in my heart, my mind, ya pengertiannya, my mind, akal budi dalam terjemahan kasihlah Tuhan segenap akal budimu, ye mind, ya. Jadi kalau kita memahami kebenaran firman Tuhan, menggalinya lebih banyak lagi, share satu dengan yang lain dengan niat ingin belajar, rindu belajar, tidak pernah puas belajar, saudara akan mengalami pertumbuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, selalu berbuah pada musimnya, daunnya nggak pernah layu, mukanya selalu ceria, sukacita, saudaraku. Demikianlah firman Tuhan, kiranya menolong kita mengerti, memahami, dan melakukannya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah kehidupan dalam hidup kami, yang memimpin kami untuk menjadi pribadi yang dipulihkan. Pribadi yang menghasilkan buah roh yang Kau inginkan. Menghasilkan buah pelayanan jiwa-jiwa yang terhilang, yang terjangkau ya Tuhan. Di sekitar keluarga inti kami, keluarga besar kami, tetangga kanan kiri kami, dimanapun kami bekerja berada. Biarlah Tuhan menolong kami menghasilkan buah tadi. Ampuni kami ya Tuhan, seringkali kami disorientasi di dalam pelayanan, di dalam kehidupan kami dengan hiruk pikuknya dunia ini. Biarlah kami selalu mengambil waktu senggang, waktu yang terbaik, sehingga kami dapat mendengar suara-Mu di tengah hiruk pikuk dunia ini. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, harta terbesar di dalam hidup kami lepas pribadi. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Terpujilah nama-Mu yang agung itu. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan kepada host. Baik, terima kasih pada Evangelis PKL Bakti